Ambulan jenazah korban mutilasi bagian 1. Waluyo 75 tahun, sepi dalam masa tua. Anak-anaknya sudah mapan dan hidup berjauhan. Istrinya sudah meninggal dan karib kerabat satu persatu tinggal kenangan. Waluyo tak banyak mau, yang penting hidup tenang dan mati dalam damai. Namun yang sederhana pun kadang sukar terwujud. Saat istrinya meninggal beberapa tahun, putra-putri Waluyo memberi saran agar ayahnya pindah ke Pantai Jompo. Rumah di kota Bekasi biar saja, nanti bisa dipakai untuk lebaran dan tahun baru atau kapanpun saat berkumpul. Sayangnya Waluyo tidak mendengarkan saran itu. Bagi Waluyo, jangankan meninggalkan rumah, membuang majalah mode yang biasa dibaca istrinya saja sudah mustahil. Pendek kata, ia tak akan pergi. Biar aku tetap di rumah, jangan dibikin ruwet, toh masih ada Diki. Diki telah bertahun-tahun membantu keluarga Waluyo. Ia direkrut saat istri Waluyo memerlukan orang untuk bantu-bantu usaha sambilan makanan beku. Selepas kematian sang istri, bisnis tersebut dilanjutkan dengan cara bagi hasil. Kepala 3 belum menikah tetapi mau menikah, itulah Diki. Namun Waluyo selalu punya banyak cara mencegah dia pergi. Satu waktu Waluyo menaikkan bagian untuk Diki. Di kesempatan lain ia malah menjanjikan modal usaha. Diki menunggu janji itu hingga pada waktunya ditagih. Akan tetapi Waluyo kembali membuat alasan. Katanya tunggu akhir tahun sembari mendapatkan pengganti yang cocok. Tidak sulit sebenarnya memahami motif Waluyo. Dia hanya tak ingin sendirian dan sepi. Bagi Diki hal itu menjadi persoalan serius. Lebih-lebih majikannya senang menahan uang bagi hasil penjualan, walau memang dibayarkan pada akhir tahun. Meski demikian, Diki menunggu bulan demi bulan hingga tutup tahun. Waluyo pun membayarkan uang sesuai bagiannya. Tetapi ketika Diki siap-siap pamit, majikan kembali menahan. Alasannya tunggu sebentar lagi, penggantinya sudah ada tapi belum bisa segera datang. Beberapa bulan sesudahnya, rumah Waluyo tiba-tiba sunyi. Beberapa orang yang berkunjung untuk membeli makanan beku agak bertanya-tanya. Baik Waluyo maupun Diki tampaknya pergi. Namun para pembeli dan tetangga tidak mengira ada apa-apa. Tidak lama kemudian Sugeng, anak lelaki Waluyo, datang. Dia cemas lantaran ayahnya tidak bisa ditelepon. Rumah dalam keadaan terkunci, sementara lampu-lampu menyala. Dibantu warga sekitar, akhirnya pintu rumah dibongkar paksa. Di dalam rumah rapi dan bersih, seperti tidak terjadi apa-apa. Sugeng segera memeriksa tiap sisi rumah, tetapi ayahnya tidak ada. Begitupun Diki. Sugeng mengira Diki pergi membawa sang ayah. Sejumlah orang bersaksi bahwa 3 hari yang lalu Diki masih melayani pembeli. Malah siang harinya ia menerima pengiriman stok dari distributor. Sugeng pun membenarkan hal itu. Katanya ia menemukan freezer penuh. Hari itu Sugeng memutuskan bermalam di rumah sang ayah. Ia juga sudah membuat laporan di kantor polisi, di samping terus mengumpulkan informasi dari semua pihak. Pagi harinya Sugeng kembali menggeledah rumah ayahnya hingga hal-hal kecil, berharap menemukan petunjuk dari situ. Dan ia akhirnya melihat kejanggalan dari penemuan sebuah gerenda, tapi tanpa mata, di bawah meja dekat kamar mandi. Karuan saja Sugeng langsung membongkar area sekitar situ
hingga ia menemukan beberapa helai rambut yang telah memutih menempel di tembok luar kamar mandi. Tampak pula bercak warna coklat di tembok itu. Firasat buruk menghantui. Lantas Sugeng meminta bantuan salah seorang tetangga untuk membongkar rumah. 1 jam kemudian akhirnya terbukti kalau firasat buruk itu benar. Waluyo sudah tewas. Tubuhnya dipotong beberapa bagian dan ditaruh terpisah di bawah tumpukan makanan beku.